Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi min zulmatil wahmi wa akrimna wa akrimna binuril fahmi binuril fahmi waftah alaina waftah alaina bima'rifatil ilmi bima'rifatil ilmi wasahhil lana wasahhil lana abwaba fadlika abwa wa fadlika ya arhamar rahimin. arhamar rahimin. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kajian kita kali ini adalah kajian terakhir pada tahun ini, yaitu kajian ke-30 Ramadan 1441 Hijriah yang bertepatan pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 Masehi. Itu kalau Ramadannya tepat 30 hari ya. Ya tergantung kita nanti ngikuti pemerintah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul kajian kita yang terakhir ini adalah amalan pasca Ramadan. Ya. Marilah kita mengkaji kondisi kita setelah berlalunya bulan suci Ramadan, dan marilah kita memohon kepadanya agar bulan ini menjadi bulan yang bermanfaat bagi kita. Amin Allahumma amin. Pembahasan pertama yaitu apa yang telah kita dapatkan selama berada dalam bulan suci Ramadan. Ramadan yang penuh barokah telah berlalu. Ia pergi bersama hari-harinya yang indah dan malam-malamnya yang semerbak. Kita telah berpisah dengan bulan Ramadan, bulan penuh ketakwaan, bulan pengasah kesabaran, bulan jihad, bulan kasih sayang, bulan ampunan, dan bulan keselamatan dari api neraka. Dan sudah sepatutnya jika perkara-perkara di atas itu harus diperhatikan, bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Karena setiap hari, setiap saat, kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah dan ampunannya. Setiap saat, ketakwaan tetap bisa didapatkan dan berakhlak dengan Al-Quran. Akan tetapi, pada bulan Ramadan, pahala menjadi berlipat ganda. Kebaikan pun bertambah dan ketaatan pun berkembang. Di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 67, Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbulah yang menciptakan apapun yang ia kehendaki dan memilihnya. Nah, apakah kita telah menyempurnakan ketakwaan kita dan kita berhasil belajar di bulan Ramadan serta mendapat predikat sebagai orang yang bertakwa? Apakah kita telah berhasil mendidik jiwa kita segala macam bentuk jihad? Apakah kita telah berhasil menundukkan jiwa-jiwa kita, syahwat kita, dan memperoleh kemenangan? Ataukah justru sebaliknya kita telah dikalahkan oleh kebiasaan kita atau taklid yang buruk? Apakah kita bersungguh-sungguh dalam beramal karena ingin mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah serta selamat dari api neraka? Apakah? Begitu banyak pertanyaan, begitu syarat pemikiran mengetuk setiap hati seorang muslim yang tulus. Jiwanya bertanya dan menjawabnya dengan jujur dan jelas. Lalu apakah yang telah kita dapatkan selama bulan Ramadan? Ramadan adalah sebuah sarana belajar imaniyah. Ia adalah pemberhentian spiritual untuk menyongsong kembali tahun yang tersisa dan mempertajam kembali cita-cita di usia yang masih tersisa. Barang siapa yang peka terhadap pelajaran yang ada, memerhatikan dan mampu mengambil faedahnya, pasti bisa mengubah dirinya dan mengubah kehidupan kita.
Lalu siapa yang tidak melakukannya pada bulan Ramadan? Padahal bulan Ramadan adalah sarana yang tepat untuk perubahan. Di dalam bulan tersebut seharusnya kita bisa mengubah tindak tanduk kita, perilaku kita, adat istiadat dan moral kita yang bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak mengubah suatu kaum, la yughayyiru ma biqaumin hatta, sehingga yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mampu mengubah diri mereka sendiri. Pembahasan kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu janganlah menjadi seperti orang merusak hasil rajutannya sendiri. Saudaraku yang tercinta dan saudariku muslimah, jika kita termasuk orang yang bisa mengambil faedah selama bulan Ramadan sehingga mencapai predikat orang-orang yang bertakwa, maka puasa kalian bagus, puasa kita keren, dan sholat kalian kita benar-benar terjaga. Dan kita telah bersungguh-sungguh dalam memelihara jiwa kita di bulan ini. Untuk itu, bersyukurlah kepada Allah dengan memujinya, dan mohon agar tetap seperti itu hingga ajal menjemput. Hati-hatilah dengan yang namanya merusak kembali rajutan yang telah jadi. Tidakkah kita tahu jika seorang wanita merajut, menenun benang sehingga menjadi gamis ataupun baju, hingga kemudian ia menjadi takjub setiap kali melihatnya, lalu tiba-tiba dia memotong sebagian benangnya dan merusak rajutannya tersebut sedikit demi sedikit tanpa sebab. Lalu apa pendapat orang terhadap orang yang begitu? Demikianlah keadaan orang kembali kepada kemaksiatan, dosa, dan pergaulan yang tidak sehat. Mereka tidak lagi memedulikan ketaatan kepada Allah. Mereka tidak lagi beramal yang soleh setelah Ramadan berlalu. Setelah merasakan kenikmatan taat dan lezatnya mendekatkan diri kepada Allah, ia terjerumus kembali ke dalam lumpur dosa, dalam lembah kemaksiatan. Maka amatlah buruk mereka yang hanya mengenal Allah ketika bulan Ramadan saja. Saudaraku yang tercinta, yang demikian itu tidak asing lagi bagi kebanyakan manusia. Di bawah ini sebagian contoh kecil dari sekian banyak contoh yang ada. 1. Kita melihat kebanyakan manusia sudah melalaikan kembali pentingnya sholat berjamaah meskipun baru hari pertama setelah hari raya. Padahal sebelumnya mereka memadati masjid-masjid untuk sholat tarawih, yang jelas-jelas sholat itu hukumnya sunnah. Sementara untuk sholat 5 waktu yang wajib dan bahkan orang yang meninggalkannya dihukumi kafir, masih jarang sekali peminatnya. 2. Merayakan berlalunya bulan Ramadan atau Aid dengan musik-musik dan film, berdandan dan berhias, campur baur antar laki-laki dan perempuan, bersama-sama pergi ke tempat-tempat hiburan dan taman, penyelewengan dan seterusnya. 3. Sebagian yang lain, mereka pergi ke luar negeri dengan tujuan untuk bermaksiat kepada Allah, sendiri ataupun beramai-ramai. Mereka berbondong-bondong menyerbu counter-counter pelayanan untuk membeli tiket ke negara-negara kafir yang bejat, yang rusak dan sebagainya. Apakah ini yang dinamakan mensyukuri nikmat? Beginikah caranya mengakhiri bulan yang mulia ini dan mensyukuri berlalunya puasa dan sholat tarawih? Apakah begini ciri-ciri orang yang ibadahnya di bulan Ramadan atau diterima? Apakah begini ciri-cirinya orang yang ibadahnya di bulan Ramadan itu diterima? Justru sebaliknya, hal itu justru menjerumuskan dalam ingkar nikmat serta tidak mensyukurinya. Begitulah kiranya jika ibadah mereka di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menghindarkan kita dari hal itu. Amin. Karena jika mereka adalah seorang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa, mereka bergembira dengan datangnya hari raya Idul Fitri. Mereka memuji dan bersyukur kepada Allah atas paripurnanya puasa. Di samping itu juga mereka sedih
dan menangis karena takut jika puasa mereka tidak diterima, sebagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh ulama salaf. Mereka menangisi bulan Ramadan selama 6 bulan setelahnya dan memohon supaya amalannya diterima. Dan termasuk tanda jika amalan selama bulan puasa itu diterima adalah perubahan yang terlihat, yaitu menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya, serta semakin bersemangat dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ayat Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika Rabb kalian menyerukan, jika kalian bersyukur, tentu aku akan menambahkan dengan lebih banyak. Menambahkan apa? Nikmat dengan lebih banyak, yaitu tambahan kebaikan dalam kepekaan dan mentalitas, yang berarti juga bertambah keimanan dan amal solehnya. Karena jika seorang hamba itu bersyukur kepada Rabb-nya, tentu ia akan bertambah semangat dalam melaksanakan kebaikan dan ketaatan, dan berusaha sekuat mungkin dalam meninggalkan kemaksiatan. Karena syukur adalah meninggalkan maksiat. Begitulah ulama salaf bersikap. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah pembahasan ketiga. Beribadahlah kepada Allah hingga ajal menjemputi. Sebagai seorang hamba, sudah semestinya senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla, tenang di atas aturan-aturannya, dan lurus menapaki agamanya. Tidak berjalan ke sana kemari tanpa arah tujuan. Tidak beribadah kepada Allah di salah satu bulan, namun tidak di bulan yang lainnya. Beribadah di suatu tempat, namun tidak lagi di tempat yang lain. Beribadah ketika bersama dengan orang-orang, namun tidak ketika bersama dengan orang-orang yang lainnya. Tidak, 1000 kali tidak. Karena sesungguhnya Rabb bulan Ramadan juga sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Dia adalah Rabb-nya hari, Rabb-nya di segala waktu dan tempat. Maka dari itu, beristiqomahlah, tetap beribadah kepada Allah hingga ajal menjemput kita, sedangkan Dia ridha akan hal itu. Allah Azza wa Jalla berfirman, istiqomahlah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang taubat bersamamu. Hud ayat 112. Dan juga di dalam Quran surat Fussilat ayat 6, fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu, maka istiqomahlah kepadanya dan mohonkanlah ampun kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, qul, katakanlah, amantu billahi, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Jika memang puasa wajib telah usai, bukankah masih ada puasa-puasa yang sunnah? Semisal puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Asyura, puasa Arafah dan sebagainya. Jika sholat tarawih telah selesai, bukankah masih ada sholat malam yang lainnya? Di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 17, Allah berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dan ketika malam hari, waktu tidur mereka sangatlah sebentar. Dan jika tidak ada lagi zakat fitri, bukankah masih banyak pintu lain? Di setiap bulan selalu terbuka pintu-pintu sedekah, mendekatkan diri kepada Allah, jihad, dan banyak lagi yang lainnya. Sedangkan membaca Al-Quran dan mendalaminya tidak khusus pada bulan Ramadan saja, bahkan setiap saat dianjurkan. Begitulah seharusnya. Beramal soleh itu bisa kapan saja, setiap saat, setiap waktu. Maka bersungguh-sungguh untuk meraihnya, wahai saudaraku. Dan janganlah kau pupuk kemalasan dan kelemahan kalian. Meskipun kalian enggan melakukan ibadah-ibadah sunnah, akan tetapi tidak boleh meninggalkan ibadah-ibadah wajib dan meremehkannya selamanya. Seperti sholat 5 waktu pada waktunya dengan berjamaah dan lainnya. Namun jangan pula terjerumus dalam keharaman, baik itu perkataan yang haram,
makanan dan minuman haram, melihat sesuatu yang diharamkan, dan mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Maka Allah lah naungan istiqomah kita di dalam agama setiap saat. Malaikat maut yang akan datang kepada kita tidak pernah diketahui kapan waktunya. Berhati-hatilah, jangan sampai kita menghadapnya sedangkan kita dalam keadaan bermaksiat. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati-hati kami di jalan agamamu. Bapak, ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang keempat yaitu tentang Hari Raya Idul Fitri. Ada beberapa hal yang disyariatkan ketika Hari Raya Idul Fitri. Di antaranya adalah 1. Zakat fitrah sebelum sholat Id berupa 1 so' gandum, kurma, kismis, beras, atau makanan pokok lainnya, baik itu tua ataupun muda, laki-laki ataupun perempuan, budak ataupun orang yang bebas asalkan mereka muslim. 2. Makan beberapa kurma atau 1 kurma sebelum berangkat ke tempat sholat. 3. Sholat berjamaah, menyimak khutbah, dan para wanita pun ikut menyaksikannya. 4. Jika memungkinkan, hendaknya berjalan kaki saja ketika menuju ke lapangan sambil mengucap kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk laki-laki hendaknya dikeraskan suaranya. 5. Mandi dan memakai wangi-wangian buat yang laki-laki. Memakai pakaian yang paling bagus namun tidak berlebih-lebihan dan tidak isbal, yaitu memakai pakaian yang menjulur hingga di bawah mata kaki, dan tidak berhias diri dengan mencukur jenggot karena itu adalah haram hukumnya. Adapun bagi perempuan maka hendaknya tidak mempercantik diri yang berlebihan, tabarruj, tidak memakai wangi-wangian ketika hendak pergi ke tempat sholat, karena sangatlah tidak pantas jika ketaatan kepada Allah harus dibarengi dengan maksiat kepada Allah, yaitu bertabarruj, memakai wangi-wangian di hadapan para lelaki. 6. Silaturahim, berkunjung ke rumah kerabat, menjernihkan hati dan membersihkan kebencian, hasad, dan ketidaksukaan dan semacamnya. 7. Menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Bantulah mereka, sisihkan sebagian kebahagiaan yang kita miliki untuk mereka. 8. Boleh mengucapkan kalimat selamat hari raya dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minka, sebagaimana ulama-ulama terdahulu. 9. Jika telah usai hari raya, maka segeralah penuhi tanggungan puasa yang sempat absen di bulan puasa, atau segeralah berpuasa Syawal bagi yang tidak puasa hutang puasa Ramadan, karena puasa Ramadan yang dianjurkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal seperti berpuasa setahun penuh. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita kembali bersungguh-sungguh dalam mengamalkan kebaikan. Jadikan hari raya ini terisi oleh perasaan takut dan berharap. Takut kalau saja amalan kita tidak diterima, dan berharap semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah hari raya sebagai momentum untuk menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ada di antara kita yang beruntung, namun ada pula yang tidak. Wahib bin Ar-Ra'd melewati suatu kaum yang bermain dan bersenang-senang di hari raya. Maka beliau berkata kepada mereka, sungguh mengherankan jika memang ibadah kalian telah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah begini ungkapan orang-orang yang bersyukur? Apalagi jika memang ibadah kalian tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah begini ungkapan orang-orang yang takut karena amalnya tidak diterima? Lalu bagaimana dengan zaman kita saat ini yang tak segan lagi mengamalkan sesuatu hal yang sia-sia dan menyimpang, bahkan menantang Allah dengan bermaksiat di hari raya? Semoga Allah menerima segala ibadah kita dan ibadah semua orang kaum muslimin dan muslimat, puasa, sholat, dan seluruh amalan kita saat Ramadan.
dan menjadikan hari raya ini hari raya yang penuh kebahagiaan, dan masih memberikan kesempatan lagi untuk berjumpa dengan Ramadan di banyak kesempatan. Dan kita telah menjadi sosok yang lebih baik dari sebelumnya. Keadaan kita telah bertambah baik, pemimpin kita telah mulia, dan kembali ke jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian kita selama 30 hari pada bulan Ramadan tahun ini telah selesai tuntas. Alhamdulillah. Dan buat Bapak Ibu, Ayah Bunda, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kajian kita setiap harinya, kita berdoa bersama agar seluruh amalan kita di bulan Ramadan ini diterima. Amin. Salat-salat kita diterima. Amin. Zikir-zikir kita diterima. Amin. Bacaan Quran kita diterima. Amin. Sedekah kita sedikit maupun banyak, terlihat maupun tidak, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau memang tidak diterima, ya Allah, kita meminta kepadamu agar tidak ada satu amalan pun yang kami kerjakan selama Ramadan ini yang kau tolak, ya Allah. Khususnya hamba, materi, anak-anak hamba, istri hamba, keluarga hamba, dan seluruh mereka yang mendengarkan kajian ini. Amin Allahumma amin. Demikian saya meminta maaf atas nama pribadi dan keluarga jikalau selama 30 kali kajian pada tahun ini ada salah-salah kata dan juga ada riak dan ujub yang menyelimuti. Yuk kita doa bersama adik-adik. Pelan-pelan, santai saja ya. Yuk sini mendekat. Ini terakhir kali nih. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ya Allah ya Rabbi. Berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami, tentang agama. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wala tunsinahu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, semoga kita dipertemukan Allah lagi di Ramadan tahun depan. Amin. Dan Allah kuatkan kita dalam menjalankannya dengan penuh keyakinan. Hadza wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi